Back in grad school, I had this. Richard. Why do you keep calling me that? Film Don't Move memberikan suasana horor yang beda dari biasanya. Kali ini, Brian Neto dan Adam Skindle membawa kita ke dunia penuh ketegangan dengan sinematografi yang cerah dan terang. Berbeda dari horor-horor lain yang sering gelap, mencekam, dan penuh bayangan, di balik kecerahannya, Don't Move tetap menghantarkan efek psikologis dan ketegangan yang justru bikin bulu kuduk berdiri. Ini bukan horor biasa. Efek ketakutannya terasa jelas di setiap adegan, meski penuh cahaya. Jadi, apa saja ketegangan yang ditawarkan film ini? Yuk kita ulas lebih dalam kenapa Don't Move wajib banget ada di daftar tontonan horor kamu. Don't Move diproduksi oleh Sam Raimi, sosok di balik The Evil Dead. Jadi bisa dibayangkan kualitas horor yang ditawarkan. Cerita dimulai dari keputusan Iris diperankan oleh Kelsey Asbill yang kembali ke jurang tempat anaknya jatuh bertahun-tahun lalu dengan niat untuk mengakhiri hidupnya. Tapi di saat terakhir muncul sosok pria mempesona bernama Richard yang memberikan secercah harapan bagi Iris untuk bertahan hidup. Namun harapan itu sirna ketika Richard justru mengungkapkan niat aslinya. Dia adalah seorang pembunuh sadis. Dia menyuntikkan zat paralitik ke tubuh Iris, membuatnya tak berdaya di tengah hutan bersama seorang psikopat. Bagaimana Iris bisa melarikan diri dari kengerian ini? Bayangkan ketegangannya. Inilah amunisi utama dari Don't Move. Thriller ini menawarkan ketakutan yang mencekam di bawah sinar matahari, berlatar keindahan alam liar yang justru menambah kengerian. Bayangkan suasana yang terang justru membuat setiap detik semakin mendebarkan. Ditambah dengan performa Kelsey Asbill yang luar biasa dalam perannya sebagai Iris. Emosi dan ketakutannya terasa nyata dan intens. Don't Move benar-benar membuktikan bahwa kengerian tidak selalu harus tersembunyi dalam gelap. Kelsey Asbill benar-benar berhasil menyampaikan ketegangan melalui ekspresi wajah yang minim, bahkan gerakan matanya mampu berbicara lebih dari kata-kata. Di balik keterbatasan gerak, ia tetap mampu membuat penonton merasakan ketakutan yang mendalam. Sinematografi Jack Cooperstein juga turut menambah intensitas kengerian yang kita rasakan. Dari close-up yang menunjukkan ekspresi ketakutan Iris, hingga landscape terbuka yang memperlihatkan keindahan alam liar. Semua ini menguatkan rasa kerentanan dan kesendirian Iris di tengah alam yang indah tapi sekaligus mengasingkan. Ketakutan datang justru di tempat yang mempesona, namun berbahaya, membuat Don't Move benar-benar punya atmosfer yang berbeda. Selain itu, Don't Move memfokuskan ceritanya hanya pada dua karakter utama, Iris dan Richard, dengan karakter protagonis Iris dan antagonis Richard yang dimainkan dengan apik oleh Finn Wittrock, aktor yang sudah melekat dengan peran psikopat melalui serial Hatchet. Film ini terasa sangat padat dan terfokus, tanpa kehadiran banyak karakter tambahan. Perhatian kita sebagai penonton sepenuhnya tertuju pada dinamika antara Iris yang berjuang bertahan hidup dan Richard yang penuh ancaman, semakin memperkuat nuansa kesendirian dan ketegangan antara dua karakter ini. Pilihan untuk tidak terdistraksi oleh tokoh-tokoh lain membuat ketegangan terasa lebih intens dan langsung menohok. Film Don't Move menghadirkan ide brilian dengan membuat protagonis benar-benar tak berdaya. Iris bahkan tak bisa mengeluarkan suara atau menggerakkan jari, hanya terbaring kaku di bawah efek zat paralitik. Berbeda dari horor biasanya di mana korban diikat atau disekap. Konsep ini memberikan kebebasan bagi Richard untuk melakukan apa saja tanpa harus khawatir Iris berteriak atau melarikan diri. It's a simple yet brilliant twist that adds a unique layer of horror. But here's the downside. Rasa tegang itu justru tidak sepenuhnya terasa maksimal di beberapa adegan. Momen yang seharusnya menegangkan seperti saat Iris berusaha meminta pertolongan dari orang-orang yang tidak menyadari kondisinya kurang memberikan impact yang membuat kita ikut terbawa suasana. We needed that extra punch to really feel the tension.
Don't Move dibuka dengan penggambaran yang penuh emosi tentang kerentanan Iris sebagai ibu yang kehilangan anaknya, menciptakan premis yang seharusnya kuat. Namun entah bagaimana film ini justru terasa kurang terhubung dengan perasaan dan pengalaman pribadi Iris. Poin utama tentang pentingnya menghargai kehidupan yang ingin disampaikan film ini tidak sepenuhnya sampai kepada penonton. Alhasil kedalaman ceritanya menjadi terbatas dan kurang mampu membangkitkan rasa simpati kita terhadap Iris, membuat emosinya terasa jauh dan cerita menjadi kurang memikat dari development naskah. Penampilan Finn Wittrock sebagai penjahat terasa meyakinkan di awal film, namun hanya sedikit menjelang akhir, meskipun ia berusaha keras untuk menanamkan rasa kegelisahan pada penonton. Sayangnya karakter Richard terasa kurang mendalam secara psikologis, dengan penggambaran yang dangkal dan kurang meyakinkan tentang latar belakangnya. Apakah ia pernah melakukan hal serupa pada orang lain selain Iris? Meskipun begitu, Don't Move hampir sepenuhnya gemilang, terutama bagi penonton yang menyukai elemen survival dan aksi cepat. Namun bagi mereka yang mengharapkan horor dengan narasi yang lebih dalam, film ini mungkin terasa kurang memuaskan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.